Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Antonius dari kelas B24. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus komunikasi pemasaran yang terintegrasi dengan marketing communication, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi krisis dan pemulihan citra merek. Jadi ini tuh kasusnya adalah aplikasi X, sebuah aplikasi layanan pesan antar yang sempat menunjukkan iklan video bernuansa humor. Namun sayangnya iklan tersebut tuh justru dianggap merendahkan kelompok tertentu. Akibatnya jumlah reaksi keras dari publik tuh bahkan sampai muncul tagar boykot menjadi trending di media sosial. Nah, dari kasus ini tuh saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, langkah komunikasi krisis yang harus dilakukan oleh tim public relation atau PR. Yang kedua, keputusan yang tepat terkait rencana promosi maupun diskon. Yang ketiga, bagaimana merancang kampanye pemulihan citra selama 3 bulan ke depan. Nah, yang pertama tadi itu langkah komunikasi krisis oleh public relation atau PR. Jadi ketika sebuah brand menghadapi krisis seperti ini tuh, hal yang paling penting yang harus dipahami yaitu bahwa reputasi itu sangat rapuh. Sekali publik merasa tersinggung, respon yang lambat atau keliru justru bisa malah memperbesar masalah. Langkah awal yang harus dilakukan oleh tim public relation atau PR yaitu menghentikan iklan yang bermasalah. Jadi iklan tersebut tuh harus ditarik dari semua platform, baik media sosial maupun media yang berbayar lainnya. Tujuannya tuh ya sederhana, yaitu menghentikan penyebaran sentimen negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan bertindak dengan cepat. Setelah itu, perusahaan menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Permintaan maaf ini harus disampaikan dengan bahasa yang jujur dan tidak defensif. Jadi intinya, perusahaan mengakui bahwa ada kesalahan dalam menyampaikan empati kepada pihak yang tersinggung, serta menegaskan bahwa tidak ada niat untuk merendahkan siapapun, kalangan manapun. Jadi pernyataan ini tuh bisa disampaikan melalui press release, unggahan media sosial, maupun pernyataan secara langsung dari pimpinan perusahaan. Langkah selanjutnya yang bisa diambil yaitu dengan membangun komunikasi secara langsung dengan pihak yang terdampak. Ini juga cukup penting karena publik tidak hanya melihat permintaan maaf di layar kaca, tapi juga ingin tahu bahwa perusahaan benar-benar mau mendengar. Nah, tim PR bisa menghubungi perwakilan komunitas atau tokoh yang bersuara lantang, lalu membuka ruang dialog yang sehat dan saling menghargai. Selanjutnya, public relation atau PR itu harus melakukan monitoring sentimen publik secara aktif. Entah itu percakapan di media sosial dan komen-komen lainnya. Apakah sentimen tersebut mulai menurun? Apa masih banyak komentar negatif? Atau bahkan isu yang paling sering disorot itu apa? Dari sini PR bisa menilai strategi yang dijalankan itu sudah efektif atau masih perlu penyesuaian kembali. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu menyiapkan komunikasi internal, customer service, admin media sosial, dan staf lain juga harus memiliki jawaban yang sama dan konsisten. Ini tuh penting agar tidak muncul pernyataan yang saling bertentangan dan memperburuk citra perusahaan tersebut. Yang terakhir, perusahaan perlu menjelaskan langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Misalnya dengan menyampaikan bahwa akan ada evaluasi internal, perbaikan standar persetujuan iklan, atau bahkan pelatihan khusus bagi tim kreatif. Dengan begitu, publik
bisa melihat bahwa perusahaan tidak hanya meminta maaf, tapi juga belajar dan berbenah dari pengalaman. Bagian yang kedua yaitu keputusan terhadap rencana promosi diskon. Jadi aplikasi X sebenarnya sudah merencanakan promosi yang besar, yaitu dengan diskon agresif. Namun dalam kondisi krisis seperti ini, promosi tersebut tuh sebaiknya ditunda sementara. Alasannya kenapa? Yaitu alasannya karena cukup sederhana. Saat publik sedang marah dan kecewa, promosi tidak akan berjalan secara efektif. Bahkan diskon besar justru bisa dianggap sebagai upaya mengalihkan isu atau ketidakpekaan perusahaan terhadap masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya dari sudut pandang komunikasi pemasaran terintegrasi, pesan yang disampaikan tuh harus selaras dengan kondisi brand. Jadi ketika brand sedang fokus memperbaiki citra, maka pesan promosi sebaiknya tidak dipaksakan. Nah, dengan menunda promosi, perusahaan tuh menunjukkan bahwa sikap dewasa dan bertanggung jawab ada dalam perusahaan tersebut. Setelah situasi lebih kondusif, promosi bisa diluncurkan kembali dengan pendekatan yang lebih tepat dan penuh penyesuaian. Bagian ketiga, kampanye pemulihan citra selama 3 bulan. Pemulihan citra tidak bisa dilakukan dalam semalam. Oleh karena itu, strategi yang ideal yaitu dengan membaginya ke dalam beberapa tahap atau fase. Pada bulan pertama, perusahaan itu fokus utamanya ke pemulihan dasar perusahaan. Terus perusahaan dapat membuat video permintaan maaf dari pimpinan, aktif merespon percakapan publik di media sosial, serta membuat konten edukasi yang menjelaskan proses perbaikan internal. Tujuannya yaitu biar bisa menenangkan situasi dan mengembalikan kepercayaan yang awalnya sudah ada. Masuk ke bulan kedua, perusahaan mulai memperkuat nilai merek. Di fase ini tuh program CSR yang relevan dijalankan. Misalnya bekerja sama dengan komunitas atau kegiatan edukasi sosial. Selain itu, kolaborasi dengan influencer yang kredibel juga bisa mereka lakukan. Bukan untuk promosi produk, tapi untuk menyampaikan iklan pesan edukatif dari brand yang mulai diperbanyak secara konsisten. Pada bulan ketiga, perusahaan masuk ke fase penguatan kepercayaan. Fitur baru bisa diluncurkan dengan narasi yang lebih humanis dan tidak berlebihan tentunya. Promosi dilakukan secara ringan, tidak agresif. Perusahaan bisa bekerja sama dengan media untuk membagikan cerita tentang perubahan-perubahan dan pembelajaran yang telah diambil dan dilakukan. Selain itu, konten dari pengguna dapat dimanfaatkan untuk memperkuat citra positif secara alami. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi krisis, kecepatan, empati, konsisten, pesan adalah kunci utama. Dengan pendekatan komunikasi, pemasaran terintegrasi yang tepat, krisis bukan hanya bisa dikelola, tapi juga bisa menjadi momentum bagi suatu brand untuk tumbuh lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.